Islami selaku dosen pengampu linguistik umum yang kebetulan hari ini berhalangan hadir, dan rekan-rekan semua yang telah hadir pada presentasi kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi yang berjudul Teori Kebahasaan Strukturalis. Sebelum ke pematerian, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Lelan Fojia dengan akhir NPM 057, dan di sebelah kanan saya ada Salsabila Islami dengan akhir NPM 078, dan di sebelah Salsabila ada Rizwan Muhammad Setiadi dengan akhir NPM 070, dan di sebelah Rizwan ada Dina Rosida dengan akhir NPM 095. Baik, langsung saja masuk pada pematerian pertama yang akan disampaikan oleh Salsabila Islami. Kepada Salsabila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi tentang pengertian linguistik strukturalis. Akun Chair tahun 2007 menyatakan bahwa linguistik struktural ialah aliran yang berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Aliran struktural adalah sebutan yang diberikan pada paham bahasa yang berlandaskan pada pemikiran behavioristik. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh aliran strukturalis. Yang pertama yaitu Ferdinand de Saussure dari tahun 1857 sampai 1913. Dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Camps de Linguistique General. Yang disusun adalah citra bunyi atau pesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran. Sedangkan signifié adalah pengertian atau pesan makna yang ada dalam pikiran. Yang keempat yaitu hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan, yaitu bersifat linear. Sedangkan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang lahir di Denmark. Tokohnya antara lain Louis Hagenslev dari tahun 1899 sampai 1965. Rizwan Muhammad Setiadi. Kepada Rizwan saya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang mengenai tokoh aliran struktural. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi disampaikan oleh Salsabila. Yang keempat ada aliran Firthian. Nama John R. Firth, guru besar di Universitas London, sangat terkenal karena teorinya mengenai fonologi prosodi. Fonologi prosodi adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tataran fonetis. Fonologi prosodi terdiri dari satuan-satuan fonomatis dan satuan prosodi. Ada 3 macam pokok prosodi, yaitu yang pertama prosodi yang menyangkut gabungan fonem, struktur kata, struktur suku kata, gabungan konsonan, dan gabungan vokal. Yang kedua ada prosodi yang terbentuk oleh sendi atau jeda. Yang ketiga ada prosodi yang realisasi fonetisnya melampaui satuan yang lebih besar daripada fonem-fonem suprasegmental. Kemudian yang kelima ada linguistik sistemik. Nama aliran linguistik sistemik tidak dapat dilepas dari nama M.A.K. Halliday, yaitu salah satu murid Firth yang mengembangkan teori Firth mengenai bahasa, khususnya yang berkenaan dengan segi kemasyarakatan bahasa. Sebagai penerus Firth dan berdasarkan karangannya, strukturalisme lebih dikenal dan menyatu kepada nama aliran linguistik yang dikembangkan oleh Bloomfield dan kawan-kawannya di Amerika. Dan yang ketujuh ada aliran Tagmemi. Aliran Tagmemi dipelopori oleh Kenneth L. Fick, seorang tokoh dari Summer Institute of Linguistics yang mewarisi pandangan-pandangan Bloomfield. Sehingga aliran ini juga bersifat strukturalis, tetapi juga antropologis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizwan yang telah menyampaikan materi. Lanjut ke pematerian terakhir yang
diwakili dalam tulisan atau grafem. Dengan klasifikasi ini, para peneliti dapat menganalisis bahasa dengan lebih sistematis, mengidentifikasi hubungan antara bentuk lisan dan tulisan, serta memberikan kegramatikalen dalam level yang teratur, mulai dari morfem atau unit terkecil makna, kata, frasa, pausa, hingga kalimat. Pendekatan ini memberikan gerakan kerja yang jelas dan sistematis untuk analisis bahasa. Linguistik struktural berpegang pada fakta dan data empiris, tidak bersifat spekulatif. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis yang dilakukan didasarkan pada pengamatan yang dapat diverifikasi. Selanjutnya ada kelemahan linguistik struktural. Yang pertama, bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Dalam linguistik struktural, morfologi atau studi tentang bentuk kata dan sintaksis atau studi tentang struktur kalimat dipisahkan secara tegas. Pemisahan ini dapat membatasi pemahaman tentang bagaimana elemen-elemen bahasa saling berinteraksi dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya, perubahan bentuk kata dapat mempengaruhi struktur kalimat dan sebaliknya. Yang kedua yaitu metode drill and practice sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat mempelajari. Metode pembelajaran yang menggunakan drill and practice sangat memerlukan ketekunan dan kesabaran dari pelaku pembelajar. Meskipun metode ini efektif untuk menciptakan kebingungan dalam pembelajaran bahasa. Yang kelima ada faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Faktor historis seperti perubahan bahasa dari waktu ke waktu seringkali tidak diperhitungkan dalam analisis linguistik struktural. Tanpa mempertimbangkan sejarah perkembangan bahasa, kita kehilangan konteks yang penting untuk memahami bagaimana bahasa berevolusi dan bagaimana pengaruh budaya serta masyarakat penggunaannya. Yang terakhir yaitu objek bagian terbatas sampai level kalimat tidak menyentuh aspek komunikasi. Materi dari awal sampai akhir telah selesai. Selanjutnya masuk pada sesi diskusi. Sesi diskusi dibagi menjadi 2 sesi. Masing-masing sesi ada 3 orang penanya. Yang mau bertanya silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Rachel Ramdania dengan NPM akhir 073. Izin bertanya, bagaimana teori strukturalis memandang sistem fonologi dalam membentuk struktur bahasa. Perkenalkan, nama saya Rina Roman dengan NPM 066. Untuk pertanyaannya, bagaimana teori linguistik strukturalis berperan di dalam pembelajaran linguistik itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Siti Nurjana dengan akhir NPM 054. Izin bertanya, bagaimana relevansi pendekatan strukturalis dalam mempelajari bahasa di era modern, di mana bahasa terus berkembang dengan pengaruh budaya Pelan dong. digital. Bertanya, beri kami waktu 5 sampai 8 menit untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan ini. Baik. 5 sampai 8 menit telah selesai. Pertanyaan pertama dari Rani akan dijawab oleh Rizwan. Kepada Rizwan dipersilakan. Baik, langsung saja. Untuk pertanyaan dari Rani yaitu bagaimana teori strukturalis memandang sistem fonologi dalam membentuk struktur bahasa. Jawabannya, dalam teori strukturalisme, fonologi memandang bunyi bahasa sebagai elemen yang membentuk sistem yang saling berkait. Fonom atau unit bunyi yang paling kecil berfungsi membedakan makna dalam bahasa, dan perubahan bunyi dapat mengubah makna kata. Struktur bahasa dipahami melalui hubungan antar elemen
dalam sistem fonologi, bukan hanya makna individu dan kata. Dengan kata lain, makna bahasa ditentukan oleh perbedaan antar bunyi dalam sistem tersebut. Apakah cukup tadi? Terima kasih. Ingin menyangka tidak dari Mega yang akan dijawab oleh Sasabila. Kepada Sasabila dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan menjawab dari pertanyaan Mega, yaitu bagaimana teori strukturalis berperan dalam linguistik itu sendiri. Teori strukturalis memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan linguistik. Teori ini memandang bahasa sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan. Dengan kata lain, bahasa bukanlah sekadar kumpulan kata-kata yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu struktur yang kompleks. Adapun beberapa peran utama teori strukturalis dalam linguistik, yaitu 1. Fokus pada deskripsi bahasa, 2. Analisis distribusi, 3. Penekanan pada data empiris, dan yang keempat landasan bagi teori-teori linguistik lainnya. Sekian, apakah cukup tidak? Dari Selfie yang akan dijawab oleh Dida. Kepada Dida dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Selfie. Untuk pertanyaannya, bagaimana relevansi pendekatan strukturalis dalam mempelajari bahasa di era modern, di mana bahasa terus berkembang dengan pengaruh budaya digital. Pendekatan strukturalis tetap relevan dalam mempelajari bahasa di era modern, meskipun bahasa terus berkembang, terutama dengan pengaruh budaya digital. Pendekatan ini membantu kita memahami bahasa sebagai sistem yang terorganisir, di mana perubahan dan inovasi bahasa tetap mengikuti pola dan struktur tertentu. Misalnya dalam komunikasi digital, meskipun bentuk bahasa berubah, hubungan antar unsur bahasa seperti kata, tanda atau simbol, dan masih mengikuti prinsip-prinsip struktural, seperti penggunaan konteks untuk memberi makna. Dengan demikian, meskipun bahasa berkembang, prinsip dasar strukturalisme bahwa bahasa adalah sistem tanda yang saling bersatu tetap relevan untuk menganalisis dan memahami dinamika perubahan bahasa di era digital. Tanpa salah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kian Bujaman dengan lahir MKM 098. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tagmem dalam aliran ekonomi? Salam, sebelumnya perkenalkan nama saya Nikita Aprilia dengan AIR NPM 058. Pertanyaan saya, seberapa jauh pendekatan strukturalis mampu menggambarkan makna dalam komunikasi, mengingat bahasa adalah sistem yang dinamis. Sekian dan terima kasih. Terkadang selesai. Dari Yuki yang akan dijawab oleh Triswan. Kepada Triswan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari saudari Yuki. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tagmem dalam aliran tagmemi? Jawabannya, tagmem adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat saling dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut. Misalnya, dalam kalimat pena itu di atas meja, bentuk pena itu mengisi fungsi subjek dan tagmem subjeknya dinyatakan dengan kata pena itu. Apakah cukup, Yuki? Sangat cukup. Langsung saja saya akan menjawab dari pertanyaan Niki. yaitu seberapa jauh pendekatan strukturalis mampu menggambarkan makna dalam komunikasi, mengingat bahasa adalah sistem yang sangat dinamis. Pendekatan strukturalis memberikan dasar yang kuat untuk memahami struktur bahasa, namun tidak cukup untuk menjelaskan sepenuhnya kompleksitas makna dalam komunikasi. Untuk memahami makna secara komprehensif, kita perlu mempertimbangkan faktor
konteks, budaya, dan perubahan sosial. Pendekatan-pendekatan lain seperti semantik, pragmatik, dan sosiolinguistik dapat melengkapi kekurangan pendekatan strukturalis. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan. Kok jauh-jauh teh? Sok. Pertanyaannya, bagaimana teori strukturalis melihat antara bentuk dan makna dalam bahasa? Teori strukturalis yang dipelopori oleh Ferdinand melihat hubungan antara bentuk dan makna dalam bahasa sebagai hubungan yang bersifat konvensional dan arbitrari. Artinya, tidak ada hubungan alami atau logis antara bentuk suara, bentuk kata, dan makna yang dilambangkannya. Hubungan ini ditentukan oleh kesepakatan sosial dalam masyarakat berbahasa. Menurut Ferdinand, bentuk dan makna saling berhubungan dalam satu kesatuan yang disebut tanda, dan makna baru terbentuk melalui perbedaan hubungan antar tanda dalam sistem bahasa tersebut. Sampai akhir kelas selesai, dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa teori kebahasaan strukturalis berfokus pada analisis struktur bahasa dan hubungan antar unsur bahasa. Pendekatan ini menekankan bahwa makna suatu teks atau ucapan tidak hanya berasal dari kata-kata itu sendiri, tetapi juga dari cara kata-kata tersebut saling berhubungan dalam struktur yang lebih besar. Dengan demikian, pemahaman terhadap struktur ini penting untuk menginterpretasikan makna dan fungsi bahasa dalam konteks sosial dan budaya. Baik, presentasi dari kelompok 9 telah selesai. Mohon maaf